أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ya. Abdu ya. Abdu alaikumul ini ya. Dunya mata bi sama dengan ini ya. Alaikum ini ya-nya juga huruf lin ya. Idhar lin ya, dibaca idhar lin. Baca idhar lin. Ya. Abdu alaikum ya. Khalau addu tidak boleh khalau, tidak boleh ya. Cukup khalau addu karena ininya tidak disabdu, ini juga tidak disabdu. Alaikumul lamnya lam ta'rif berarti ya. Lam qamariyah atau disebut idhar qamari ya. Lam qamari itu apabila berjumpa dengan alif pasti dibaca idhar itu ya. Alaikumul nanya mata bi. Minal lam ta'rif juga ini. Nah, lam ta'rif juga baca idhar. Ghaiz baru dibaca idhar matlin. Minal ghaiz gitu ya. Ana minal ghaiz gitu ya. Bukan ghai gitu, tapi ghaiz ditekan za. Jangan za. Ini hampir sama makhrajnya dengan za, zal gitu. Za ya. Minal ghaiz gitu ya, setengah dikit gitu ya. Ini lebih utama diberhentikan, lebih utama berhenti ya. Kul. Ini lamnya lam fi'il. Lam fi'il juga hukumnya idhar juga. Ya, lam fi'il juga hukumnya idhar. Mu matobi'i. Tunya juga matobi'i. Lamnya alifnya alif jamak. Bi ghaizikum, ghaiz sama dengan ini ya. Idhar lin. Hukumnya mim mati berjumpa dengan hamzah atau alif pasti dibaca idhar syafawi. Lebih utama berhenti bi ghaizikum gitu. Innallaha ini baca hunna selamanya mendengung ya. Innallaha ininya lam jalalah dibaca tafkhim. Apabila ada lam jalalah ini namanya lam jalalah. Di berjumpa sebelumnya ada huruf yang di garis atas atau di baris depan pasti dibaca tafkhim. Innallaha. Kalau innallah pasti ha. Tidak bisa hi. Innallaha ya. Tidak boleh innallahi atau juga innallahu, tidak boleh ya. Ini artinya adat ini, huruf ini namanya tangsibul isma wa tarfa'u khobar ya. Menasabkan isimnya, merofakkan khobara. Menasabkan mubtada'nya, menasabkan tabda'nya, merofakkan khobarnya. Jadi di sini harus dibaca alimun, tidak boleh aliman, tidak boleh juga alimin, tidak boleh, pasti alimun gitu ya. Ali baca mata bi ya. Munnya tanwin berjumpa dengan ba dibaca iklab. Ditandai dengan mim kecil, artinya ba-nya tersebut harus dibaca mim. Alimum bidatis sudur ya. Zanya mata bi. Tis sudur. Lam ta'rif ini namanya lam ta'rif. Ini namanya lam ta'rif. Lam ta'rif ini namanya lam ta'rif. Ini dibaca idhar. Kalau ini dibaca idgham karena lam ta'rif berjumpa dengan shad ya. Ini lam ta'rif berjumpa dengan shad pasti dibaca idgham. Pasti di sini pasti ada sabdunya. Kalau dibaca idgham pasti
huruf ini di sini itu sebelum ini pasti ada yang disabdu, makanya dibaca idgham. Yang dinamakan idgham samsi, ya. Bidatis sudur. Jadi lam ta'rifnya ini tidak dibaca lagi, akhirnya membacakan ke sini, dilebur ke sini. Sudur dibaca mat aridis sukun, ya. Di situ. Caranya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaidh. Qul mutu bi ghaidhikum innallaha alimum bidatis sudur. Wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaidh. Qul mutu bi ghaidhikum innallaha alimum bidatis sudur. Itu ya caranya. Ayo kita baca. Allah. Allah bidatis sudur. Allah. Allah. Bidatis sudur. Alimum bidatis sudur. Tis sudur. Ya, sadaqallah. Allah. Ya. Allah.
Allah. Sadaqallah. Sadaqallahul azim, ya Allah. Nah, kita ini semuanya keluarga surga semuanya ini ya. Nah, mudah-mudahan ini biar ini. Nah, jadi saksi semuanya kita ya. Mudah-mudahan amaliyah kita, takliman kita itu ya membawa keberkahan ini pada hari ini, bulan ini, ya dah. Detik ini, jam inilah, hari ini, bulan ini Allah Ta'ala, para malaikat itu melaporkan amaliyah kita yang selama 1 tahun dilaporkan oleh Allah Ta'ala langsung. Mudah-mudahan dalam pelaporan malaikat tersebut, amal kita tersebut ya, tetap ditulis seperti ini ya. Hari-hari kemudian, bulan-bulan kemudian, tahun kemudian kita masih tetap diberikan umur panjang ya, diberikan kesehatan ya, mudah rezekinya, mudah pencariannya ya, mudah ya, mendatangkan keberkahan rahmat sebagai tanda pembuktian kita cinta kepada Allah dan Rasulnya ya. Taklim ini menghidupkan sunnah Rasul ya, sekaligus juga menggugurkan kewajiban kita sebagai orang muslim harus thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin ya, wajib, kewajiban kita ya. Dengan adanya ini mudah-mudahan selalu dipercaya oleh Allah Ta'ala. Ini bukti keluarga surga semuanya ini ya. Masuk surga sama anak turunnya, anak cucunya kita, anak-anak kita ya. Tanda bukti kita itu. Jadi ini nih ya, ini kita masih bahasan ya. Bahasan apanya? Masih meneruskan kemarin ya. Antum ulai tuhibbunakum wala yuhibbunakum ya, wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli ya lah. Terus wa idza laqikum qalu amanna wa idza khalau abdu alaikumul anamila minal ghaiz qul mutu bi ghaidikum innallaha alimum bidatis sudur ya gitu ya. Jadi kita seakan-akan ini ayat ini seakan-akan tuh juga menyalahkan kita. Sila antum haula'i tuhibbunakum wa la yuhibbunakum. Kamu sih senang kepada mereka, kamu sih mendukung kepada mereka, dan pada dasarnya mereka itu tidak senang dengan kamu. Gitu. Kau percaya kepada kitab mereka, tapi mereka tidak percaya dengan kitabmu. Terus, apabila mereka berjumpa dengan kamu, mereka akan mengatakan pura-pura dia amanah. Dalam mengatakan amanah, beriman itu pura-pura mah, ya, pura-pura. Tapi di sini tegaskan wa idza khalau addu alaikumul ana minal ghaid. Wa idza khalau, kala apabila mereka itu menyendiri, ya, tidak bersama kamu, abdu, mereka akan menggigit alaikum, atas kamu sekalian, ana minal ghaid, gigi ujung gigi apa ujung jari ini digigitnya. Karena apa? Karena minal ghaid saking geramnya, saking bencinya dengan kamu. Ya, dasarnya orang-orang munafikun, orang-orang kafir
Ya, orang-orang Yahudi itu apabila tidak bersama dengan kamu, dia itu akan menghujat kamu, mengkritik kamu, membenci kamu. Tapi kamu tidak sadar. Kau dukung dia ya, Pak? Oh, dia tidak dukung kamu kok didukung terus. Kau apa puja-puja tidak dia? Oh, dia itu puja-puja tidak memuja kamu kok. Coba bayangkan. Anak-anak muda sekali-kali kalau ada artis-artis Korea, artis-artis orang-orang yang itulah, ya, orang-orang kafir misalnya lah, ya, artis-artis yang itu yang bukan, kadang-kadang didam-idamkan, didamba-dambakan, diuluk-uluknya itu, daripada mendamba-dambakan, daripada memuji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kenal Rasulullah, kenalnya dengan artis-artis populer yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala itu, ya, diuluk-ulukkan terus. Dan sedangkan mereka sendiri itu tidak kenal dengan kamu kok. Kamu kayak gitu semuanya. Padahal hakikatnya mereka itu sudah dibongkar rahasianya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benci ada tertanam kebencian terhadap umat muslim. Dalam hatinya itu sudah diberi kabar oleh Allah Ta'ala. Mereka itu kalau berjumpa dengan kamu, dia akan mengatakan pura-pura baik dengan kamu. Beliau dia itu sendiri bersama dengan kawannya, pasti mereka akan menghujat kamu, mengunjing kamu, bagaimana caranya supaya menghancurkan kamu. Abdu itu menggigit, ini kan, dia, rasa geram aku nih, digigitnya gitu. Ya, ini cari-cari mereka. Innal ghaiz saking geramnya. Kul mutu bi ghaidikum, katakanlah pada mereka, mutu bi ghaidikum, matilah kamu bi ghaidikum dengan kebengisanmu, kegeramanmu tersebut, dengan kebencianmu tersebut. Kau matilah bersama kebencianmu tuh, ya. Nah, itu matilah kawanan. Ya, itu artinya apa, mereka itu kadang-kadang selalu menyumpahi, ya, selalu menyumpai orang-orang muslim, ya, menyumpai dan lain sebagainya. Tapi orang muslimnya tidak sadar itu, tidak sadar mereka itu. Kita tidak sadar, baik ya amte. Kalau masalah istilah baik, kita sebagai manusia tetap baik itu, benar. Ya, tetap baik. Itu sesama kita itu tetap baik. Tetap menjaga hormat, menghormati, saling menghargai. Ya, tetap kita. Tapi kalau masalah ubudiannya, istilah keimanannya kita itu beda dengan dia itu. Ya, innallaha alimun bidati sudur. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu alimun, mengetahui bidati sudur. Zat berarti apa itu? Sesuatu yang terbesit di dalam hati kita yang sangat sensitif sekali. Yang sangat apa itu istilah kalau bidat itu kan zatnya Allah Ta'ala itu kan tidak bisa-bisa-bisakan. Ya, sebagai motoritasnya hati kita, sebagai motoritasnya apa orang? Istilah anggota badan kita. Istilah CDI-nya atau CDI kalau motor itu kan kalau tidak ada CDI itu kan tidak bakalan bisa berjalan, ya nah. Itu CDI-nya itu CDI itu hati itu Allah Ta'ala tahu sekali, ya, yang ada yang tersembunyi di dalam dadamu tersebut, di dalam qalbmu itu. Mereka itu sangat membenci kepada orang-orang muslim. Terus diungkapkan kepada Allah Ta'ala, inilah kawannya. Jadi sebenarnya mereka itu gini. Dulu sangat berhubungan orang muslim dengan orang-orang Yahudi itu berhubungan, kebaikan dan lain sebagainya. Akhirnya ditegur oleh Allah Ta'ala, jangan terlalu berhubungan dengan mereka yang pada dasarnya mereka itu benci kepada kamu. Kamu hati-hati, suruh waspada. Suruh waspada. Umat muslim itu sebenarnya kalau memiliki sifat seperti sifat lebah. Ya, lebah itu kalau tidak dikacu tidak bakalan ngacu dia. Tawon itu kalau tidak dikacu sarangnya tidak bakalan mengacu. Itulah umat muslim. Artinya
umat muslim itu kalau dilawan, dia tidak bakalan mencari musuh. Tapi apabila diusik, apa boleh buat? Menjaga diri. Umat muslim gitu. Umat muslim seperti lebah hasilnya. Ya dah, rahmatan lil alamin sebagai obat. Madu yang dihasilkan oleh lebah itu bisa bermanfaat, sangat bermanfaat sekali bagi kesehatan manusia. Kesehatan manusia. Ya. Makanya umat muslim itu seyogyanya seperti itu. Ya, di mana saja umat muslim harus harus rahmatan lil alamin. Seperti hasil daripada istilah timbunan lebah tersebut, yaitu berupa madu tersebut selalu bermanfaat baginya siapa saja. Toh lebih-lebih dari umat muslimnya sendiri. Ya, umat muslim itu di mana perantau harus bermanfaat, meninggalkan sesuatu yang bermanfaat kepada penduduk setempat, atau setidaknya kita itu berbuat baik kepada sesamanya. Di situ harus bermanfaat. Tidak boleh menaburkan suatu sampah bagi mereka, atau disebut dengan sampah masyarakat, artinya tidak berguna. Ya, apa saja jadi tukang bisa berguna, menjadi ilmu balik bisa berguna, menjadi misalnya kita itu sastrawan bisa berguna, berdagang bisa berguna, bermanfaat. Artinya kalau menjadi pedagang berarti kan dia itu tidak curang, tidak dan lain sebagainya, selalu santun. Ya, memudahkan orang pembeli. Itu kan ada juga pedagang selalu mempersulit pembeli tersebut, dipersulit itu dan lain sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terbesit di dalam hati nurani mereka yang sangat dalam. Allah taala mengetahuinya bahwa ini paling benci kepada Muhammad, paling benci pada orang Islam. Maka hai kamu orang Islam, berhati-hati. Jangan selalu berhubungan dengan ini. Suatu saat akan menggigitmu. Dan mereka tersebut kalau meninggalkan kamu terasa geram dengan kamu, ingin menghancurkan kamu. Ini ayat ini untuk kita selalu berwaspada, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya umat muslim itu selalu berwaspada dalam pergaulan. Apakah umat muslim itu tidak boleh bergaul? Boleh. Boleh umat muslim itu. Siapa saja bergaul boleh. Silakan kamu bergaul sama. Nah, itu si fitrahnya manusia, itu senang kebaikan. Suka kebaikan. Tapi hati-hati cari bergaul. Ya, dalam kitab Ta'lim Mu'talim, seperti yang sudah kami sampaikan, ya nah. Wa in kana dza syarrin fajannibu sur'atan wa in kana dza khairin faqarin utahatadi. Itu. Apabila ada kawan yang buruk rupanya, buruk peraingannya, ya, buruk peraingannya ya termasuk akhlaknya. Ya, buruk. Akidahnya susah, selalu menjerumuskan kamu dalam pergaulan. Kamu jadi kawan malah menjadi lawan. Kawan menjadi musuh bagi kita, musuh dalam selimut. Ya enggak? Cepat-cepat kamu jauhi supaya kamu itu terhindar dari kejahatannya. Paling sedikit kita itu menghindari dari kejahatannya, keburukannya tersebut. Dan apabila kamu itu berjumpa dengan kawanmu yang baik-baik, kalau kamu itu berbuat salah, kawan yang baik manakala kamu itu berbuat salah, dia akan mengingatkanmu untuk berbuat kebaikan. Jangan. Tapi kalau kawan yang buruk, manakala kamu itu berbuat jahat, mendolimi seseorang, dia malah mendukung. Ya, mendukung ke dalam kejahatannya. Disitulah. Makanya kita disuruh mencari milih-milih. Berarti umat muslim tersebut, umat muslim itu apa? Umat baik dalam memakan maupun berkawan, kita harus sangat selektif. Artinya memilih kawan, memilih makanan yang halal, memilih kawan yang halal, ya, yang bisa diajak kompromi, yang biasa diajak. Apalagi dalam akidah kita. Ayo sholat gitu.
Mudah-mudahan kita semuanya menjadi kawan dunia dan akhirat. Ya. Jadi bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Sampai ini alhamdulillah, ya. Sampai katanya kalau di siaran itu hari Minggu, ya. Tapi Muhammadiyah mungkin besok hari. Kalau di hari Minggu, ya. Kalau hari Minggu berarti malam minggunya sudah tarawih. Kalau Muhammadiyah berarti besok, ya, besok sudah menentukan besok 1 Ramadan jatuh pada 2 April, ya, 2 April tersebut. Karena di daerah kita masih rendah pada waktu bulan itu masih agak besar sedikit, makanya sudah ditentukan itu istilah itu penteropong bintang tersebut itu, ya, orang-orang yang ahli-ahli itu bahwa akan terjadi atau akan ditentukan tanggal 3 di situ. Tapi kita nengok edaran dari Depak atau dari Kementerian Agama lah, ya, tidak apa-apa lah. Wah, kalau masalah kayak gini, atiullah wa ati'u rasul wa ulil amri boleh. Karena penentuan tersebut ulil amri memang diperbolehkan. Maksudnya kita itu mendasarkan merujuk kepada ulil amri untuk mengikutinya, ya, boleh. Tapi kalau urusan misalnya ulil amri, misalnya kalau ada salah-salah dalam hukum-hukum syariat dan lain sebagainya, perlu kita tegur dan lain sebagainya. Tapi insya Allah sepakat kita, ya. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi, diberi panjang oleh Allah SWT umurnya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan dzakirin hamdan syakirin, hamdan amin hamdan yafi ni'ama wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika azim sultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa li walidina wal masyana li ikhwanina wa li ma'alina jami'il muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umuri dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati wassalam wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibati nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam. Waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'afina fi sa'iril badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyata tamamal afiyah wa qina ninas ya Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah fitnatih ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa alana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhayal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna fi Ramadan ya Allah, wa balina fi Ramadan wa balina fi Ramadan. Allahumma anfa'na minal bala wal waba wal qala wal fasha wal munkar wasyadaidal mihanal fitana wal amrata siman la yadfa'uka ghairuk. Allahumma akshifana minal bala wal waba wal qala wal fasha wal munkar wasyadaidal wal mihanal fitana wal amrata siman la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wan fa subhanakallahumma tahiyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
Ramadan.